Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat, di mana judulnya masih mengenai peranan gereja dalam masyarakat. Ya, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana misi yang Yesus jalankan di dunia ini, bagaimana dia memberikan teladan kepada masing-masing kita sehingga kita bisa meniru, mencontoh akan teladan yang Yesus sudah contohkan bagi kita. Dan biarlah kita juga mempunyai roh kerendahan hati untuk mau dituntun, ya, untuk mau saling berbagi dengan orang lain. Pada saat ini kita akan masuk ke judulnya, yaitu kasih tidak pernah gagal. Ya, kasih tidak pernah gagal. Tapi sebelumnya akan mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita boleh mempelajari firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita juga dapat membaca bersama-sama nanti, ya. Menurut Yesus, dua hukum terbesar adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu terdapat dalam Lukas 10 ayat 27 dan 28. Lukas 10 ayat 27 dan 28. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dia juga menunjukkan kepada kita siapa sesama kita. Kita bisa baca di Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun dan yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya untuk membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, tidak ada keraguan bahwa kehidupan Yesus dari awal hingga akhir adalah merupakan ungkapan kasih Tuhan yang murni, yang dirinya sendiri adalah kasih. Kita juga bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Ya, maka jika kita ingin mencerminkan karakter Tuhan, jika kita ingin membantu mengungkapkan kepada orang lain realitas Tuhan dan seperti apa dia, kita harus mengasihi. Ya, pikirkan tentang hal ini dengan cara lain. Salah satu dari alasan terbesar yang orang-orang telah gunakan untuk menolak Yesus dan kekristenan secara menyeluruh telah diakui oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Apakah beberapa contoh yang Anda bisa temukan dalam sejarah atau bahkan saat ini tentang bagaimana orang-orang
Kristen atau setidaknya orang-orang yang berlabelkan nama Kristen telah melakukan beberapa perbuatan yang mengerikan, bahkan kadang-kadang dalam nama Yesus. Bukankah bahkan buku Daniel kita bisa baca di dalam Daniel 7 ayat 24 dan 25. Daniel 7 ayat 24 dan 25. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, dan juga Roma 2 ayat 24. Roma 2 ayat 24 dikatakan bahwa seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ya, jadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, ya, bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kembali ya kasih yang tidak pernah gagal itu seperti apa, yaitu kasih Bapa terhadap anaknya. Bagaimana Bapa kita yang di surga sudah menyerahkan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia ini ya, untuk menebus kita daripada dosa. Itulah kasih yang luar biasa yang Yesus, yang Bapa berikan kepada masing-masing kita ya. Dan juga di sini bagaimana kasih daripada seorang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang tidak tahu mengenai kebenaran ya. Kalau kita melihat tadi ya, imam yang lewat ya, dia tidak memusingkan akan orang yang sudah hampir mau mati ya. Bagaimana kita ya sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini ya, apakah kita masih mementingkan akan diri kita sendiri? Kalau kita melihat tadi dalam Daniel 7 ayat 24, 25 dan Roma 2 ayat 24 ya, bagaimana orang-orang yang di luar sana ya, mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka lah yang akan mengerti tentang kasih yang sesungguhnya itu ya. Bagaimana kita yang sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya ya, kita bertolak belakang sekali dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi inilah pelajaran ya, pelajaran yang memang betul-betul harus kita praktekkan ya. Jangan sampai, karena memang Yesus datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang ya. Inilah ya. Oleh sebab itu baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ya, baiklah kita mintakan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga kita dapat mempraktekkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar ya, sehingga pada kedatangannya Yesus yang kedua kali kelak nanti ya, kita pun dapat menyambut ya akan kedatangannya itu ya. Inilah kasih yang Yesus inginkan supaya kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kasih itu kalau kita jabarkan, kita definisikan, yaitu sangat luas ya, sangat luas sekali. Oleh sebab itu apa yang kita sudah tahu, kasih yang Yesus sudah berikan kepada kita ya, kita minta Tuhan bantu saya supaya saya juga mempunyai perasaan, merasakan bagaimana orang lain merasakan kesedihan itu, bagaimana orang lain merasakan kesusahan itu, bagaimana orang lain merasakan sukacita, sebagaimana Engkau pada saat Yesus berada di dunia ini, dia merasakan orang yang sakit, dia rasakan ya. Dia merasa dirinya juga susah melihat orang itu ya, sehingga dia rasakan apapun yang orang lain rasakan. Inilah yang harus kita minta ya, perasaan ini yang harus kita minta kepada Tuhan ya, sehingga kita juga bisa ya saling berbagi berkat ya, saling memberikan semangat satu dengan yang lain, memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Inilah yang harus kita renungkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti orang Samaria ini mungkin kita dari sejak kecil mungkin kita sudah sering mendengar tentang kisahnya. Tapi saat ini Tuhan menginginkan kita untuk praktek seperti yang tadi Ivan katakan, bahwa praktek itu adalah yang terpenting. Karena bagaimana kita merefleksikan akan kasih Kristus kepada orang lain. Kalau kita mengaku kita adalah umat-umat Tuhan,
marilah kita mempraktekkan apa yang telah Yesus telah teladankan. Karena yang Yesus inginkan adalah perbuatan kita, karena tabiat kita saat kita mempraktekkan kepada orang lain, kita dapat belajar bagaimana kita memiliki karakter sebagaimana Yesus memiliki. Kalau kita tidak praktek dan kita hanya berbicara teori, maka kita hanya sekedar tahu tentang kebaikan Tuhan. Tapi saat kita terjun langsung untuk mempraktekkan, sangat luar biasa kasih daripada Tuhan itu. Kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru mungkin dari setiap kehidupan di dunia ini. Kita dapat membuat iman kita lebih tekun lagi untuk terus berserah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan lanjut. Tidak heran bahwa banyak orang selama berabad-abad dan bahkan hari ini telah mati demi kekristenan secara menyeluruh. Maka perintah untuk menyatakan Kristus kepada orang lain melalui hidup kita sendiri haruslah lebih kuat daripada sebelumnya. Dan tidak ada yang biasa melakukan ini lebih kuat daripada jenis kasih yang diungkapkan oleh Yesus sendiri dan yang juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 13 tentang kasih yang sangat luar biasa Yesus telah berikan bagi kita melalui pelajaran Alkitab. Apa yang Paulus katakan tentang kasih, apa yang dia katakan dan bukan kasih, apa yang dia katakan yang kasih lakukan, apa yang dia katakan yang kasih tidak lakukan. Singkatnya, bagaimana kasih yang dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, dan bagaimana kasih cocok dengan bagaimana kita menjadi saksi-saksi kepada masyarakat kita. Lebih penting, perubahan apa yang Anda perlu lakukan untuk mengungkapkan kasih seperti ini. Jadi pertanyaan bagi masing-masing kita, khususnya bagi kita secara pribadi di sini maupun saudara di pemirsa-pemirsa di mana pemirsa berada. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan kasih itu untuk mengubah kehidupan kita. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa kalau kita mempraktekkan kasih itu, baru kita tahu sebenarnya arti kasih yang Yesus telah teladankan. Karena pada saat Yesus berbaur dengan orang lain, disitulah semua kehidupan tidak mementingkan diri, dari sifat sombong. Kita akan jauh daripada itu, karena kita mau terjun dan belajar. Kalau kita tidak terjun dan belajar, mereka, saya kan sudah belajar, tapi tidak mempraktekkannya. Sehingga kita hanya memiliki teori, tapi prakteknya saat kita mau bergabung dengan orang lain, kita masih membedakan, ini bukan bagian saya, atau ini bukan termasuk golongan saya. Sehingga kita mulai membuat tembok pemisah. Tapi dari sini kita dapat mempelajari kasih daripada Tuhan. Tidak ada tembok pemisah yang memisahkan masing-masing di mana jangkauan kasih itu akan terjadi dalam kehidupan. Maka kita hari ini mengambil komitmen kita untuk mempraktekkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita harus pergi ke suatu tempat untuk mempraktekkan kasih kita kepada orang lain, atau pergi untuk mengikuti satu event yang besar supaya orang dapat melihat, dia adalah orang yang baik. Tidak perlu kita pergi ke tempat yang seperti itu. Tapi marilah kita praktekkan dalam lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan masyarakat kita, mungkin di kantor kita, mungkin di sekolah kita, di tempat kuliah kita, atau tetangga di sekitar kita. Mari kita mulai praktekkan dari kelompok yang terkecil terlebih dahulu. Karena dari situ, bila mana kita sudah biasa mempraktekkan akan kasih itu, maka kita saat keluar kepada masyarakat yang lebih luas, itu akan spontan terjadi dalam kehidupan kita, karena kita sudah mulai berlatih. Kalau kita tidak mau berlatih saat ini, kapan lagi waktunya untuk kita berlatih? Karena Yesus sudah segera akan datang. Kapan tabiat kita akan dibentuk kalau kita mau hanya belajar teori dan tidak mempraktekkan? Mungkin ini adalah pergumulan saya secara pribadi, pergumulan saudara. Mari kita doakan dengan sungguh-sungguh supaya kasih Tuhan itu kita dapat refleksikan kepada orang lain. Ya, tadi terakhir dikatakan lebih penting, lebih penting perubahan apakah yang Anda perlu lakukan untuk mengungkapkan kasih seperti ini. Jadi perubahan kita, perubahan karakter kita yang tadinya karakter kita
buruk mungkin, ya gantikanlah itu dengan karakter Yesus, walaupun akan sangat sulit, akan sangat sakit rasanya. Ya, tapi inilah yang harus kita jalani. Yesus menanggung kesakitan yang luar biasa, ya, yang belum pernah kita alami. Ya, kita alami mungkin tidak sesakit apa yang Yesus alami pada saat dia berada di dunia ini. Ya, Yesus sanggup melakukan itu, pasti ya kesanggupan itu Yesus akan berikan kepada masing-masing kita. Bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita kembali lagi mengingat bagaimana seorang tukang kayu, ya, kalau dia ingin menjadikan kayu itu suatu hal yang sangat indah, yang sangat bagus, ya, dia harus memotong kayu itu, dia harus mensekat kayu itu, dia harus mengikis akan bagian-bagian yang kasar, mendapatkan yang lembut. Ya, itulah ya kita seperti itu, kita dikikis pelan-pelan. Ya, itu akan terasa sakit, ya, tapi itulah yang harus kita belajar hari demi hari, ya, sehingga kita boleh mendapatkan karakter Yesus, iman seperti Yesus, iman yang selalu bergantung kepada Bapaknya yang di surga, ya. Dan bila mana Yesus bergantung kepada Bapa yang di surga, dan dia mendapatkan kemenangan pada akhirnya, kita pun sama. Jika kita mau bergantung sepenuhnya kepada Yesus, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Ya, pemirsa, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Biarlah setiap harinya kita berdoa sehingga kita dapat membagikan kasih dimanapun kita berada. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.